Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, pasangan yang tertidur itu terbangun oleh suara yang tiba-tiba teredam. Mereka kemudian mendengar suara marah. "Gadis terkutuk mana yang berani mengaku sebagai muridku? Dapatkan pantat sialanmu di sini sekarang." Suara ini terlalu akrab bagi Guru Woyun. Dia buru-buru membuka matanya dan berbalik ke arah pria tua berbaju putih yang baru saja masuk ke ruangan. "Tuan." Guru Woyun langsung tercengang sebelum dia buru-buru merangkak keluar dari tempat tidur. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka Dokter Suci muncul begitu cepat. Ini tentu di luar ekspektasinya. Bai Zongtian sangat marah saat melihat wanita di tempat tidur. Dia melemparkan tinjunya dengan kekuatan ekstrim. "Gadis terkutuk, siapa kamu sampai memanggilku tuanmu?" Pada saat itu seberkas cahaya merah melintas dan melindungi Guru Woyun dari serangannya. Sesaat tidak dipertahankan, Bai Zongtian terhuyung mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kaget pada pria berambut perak berbaju merah. Tatapannya kemudian perlahan menjadi serius. Pria ini sangat kuat. Dia berada di level yang sedikit lebih tinggi dariku. Aku di sini untuk menemukan gadis yang menyamar sebagai muridku. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi menyingkirlah. Keparat, kamu berani mengaku sebagai muridku. Kapan aku pernah menerima murid sepertimu dan bagaimana aku tidak tahu tentang ini? Bai Zongtian gila karena marah. Dia bermaksud berjalan-jalan pagi ini untuk mengumpulkan beberapa berita tentang keluarga Xia secara sembunyi-sembunyi. Namun dia tidak menyangka akan mendengar bahwa seseorang telah menyamar sebagai muridnya. Itu sudah cukup. Satu-satunya muridnya adalah Xia Ruoyun. Kapan orang ini datang dan bagaimana dia tidak menyadarinya? Xiao Ye. Guru Woyun menghentikan Qian Bei Ye dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresinya menjadi lebih buruk dari menit ke menit. Matanya kemudian jatuh pada Bai Zongtian. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatnya, temperamen pria tua ini menjadi semakin buruk. Dia datang ke sini dan mendaratkan pukulan pertama bahkan sebelum mengajukan pertanyaan. Kapan dia menjadi begitu kurang ajar? Tuan. Guru Woyun merangkak dari tempat tidur dan mengangkat bahu dengan putus asa. Aku tidak tahu apakah kamu akan mempercayaiku, tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa aku adalah muridmu. Aku Xia Ruoyun. Bai Zongtian segera menyerang Guru Woyun sekali lagi tanpa sepatah kata pun. Xiao Ye, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa mengurus ini sendiri. Merasakan aura yang berfluktuasi di belakangnya, Guru Woyun mengangkat alisnya dan menghentikan Qian Bei Ye. Orang tua itu sekarang berada di depan Guru Woyun. Dia dengan marah meraih bagian depan jubahnya dan berteriak. Gadis terkutuk, kamu berani menyamar sebagai muridku? Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan mengenali Xia Ruoyun? Dia dibunuh oleh bajingan namun kamu masih ingin menyamar sebagai dia. Apakah kamu sudah bosan hidup? Tuan, aku benar-benar muridmu. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membuktikannya.
Tutup mulutmu. Bukti apa? Aku tidak akan pernah percaya pada pemalsuan. Bai Zongtian tidak lagi memberi Gu Ruoyun kesempatan untuk berbicara saat dia mengirim tinjunya ke wajahnya. Gu Ruoyun dengan cepat melemparkan kepalanya ke belakang, nyaris mengenai serangan itu. Dia kemudian dengan cepat mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari genggaman Bai Zongtian dan mundur beberapa langkah ke belakang. Bagaimanapun Bai Zongtian adalah tertinggi bela diri, jadi saat ini Gu Ruoyun bukan tandingannya. Gadis terkutuk, kamu berani mencoba melarikan diri. Bai Zongtian melebarkan matanya karena marah dan aura dari tubuhnya meledak, menghancurkan meja menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menyerang Gu Ruoyun. Namun Bai Zongtian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada penipu yang berani meniru muridnya yang berharga ini. Jadi setiap kali Gu Ruoyun menghindarinya, jika dia benar-benar ingin menyerangnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tuan, apakah kamu sudah selesai membuat masalah? Gu Ruoyun menyeka keringat dingin dari alisnya dan menatap Bai Zongtian dengan putus asa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah tulang keringmu bermasalah? Apakah itu sebabnya kamu datang kepadaku untuk sedikit aktivitas? Gadis terkutuk, kamu berani berbicara seperti itu. Apakah kamu mencoba membodohiku dengan berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah muridku yang malang dan berharga? Bai Zongtian mencibir, dia tidak lagi ingin melanjutkan olok-oloknya dengan Gu Ruoyun, saat tinjunya menyerang sekali lagi dan segera mencapai beberapa inci dari wajah Gu Ruoyun. Pada saat itu sebuah pagoda ilahi ungu tiba-tiba muncul di atas kepala Gu Ruoyun. Itu mengarahkan dirinya ke Bai Zongtian, sepenuhnya siap untuk menghancurkannya ke tanah. Bai Zongtian tercengang saat melihat pagoda ilahi kuno. Ekspresinya berubah dari keheranan awalnya menjadi kejutan dan kegembiraan. Namun sebelum dia bisa bereaksi, pagoda ilahi kuno menggedornya dan menekan dirinya sendiri dengan kuat ke tubuhnya. Tuan, itu bukan salahku. Aku ingin memberimu penjelasan tetapi kamu tidak memberiku kesempatan. Selanjutnya kamu mengejarku dan mencoba memukuliku. Kamu adalah tertinggi bela diri, sehingga pukulanku tidak akan merugikanmu. Gu Ruoyun kemudian mengambil pagoda ilahi kuno. Bai Zongtian tergeletak di lantai dan matanya terbuka lebar. Dia tampak seperti baru saja melihat seekor lembu berwajah kuda. Dia gemetar, merangkak berdiri saat mata tuannya menatap tajam ke arah Gu Ruoyun. Kamu Xia Ruoyun. Gu Ruoyun mengangguk. Aku baru saja memberitahumu bahwa aku adalah muridmu. Sial. Bai Zongtian tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mengapa kamu tidak menyebutkan bahwa kamu memiliki pagoda ilahi kuno sebelumnya? Itu adalah Bai Zongtian yang pernah memberitahunya kekuatan sebenarnya dari pagoda ilahi kuno. Dikatakan bahwa pagoda ilahi kuno hanya mengakui satu tuan. Terlepas dari berapa kali orang itu bereinkarnasi,
hanya mereka sendiri yang bisa membentuk kontrak dengan pagoda ilahi kuno. Oleh karena itu tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan pagoda ilahi kuno. Bai Zongtian adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan ini. Inilah mengapa Guru Woyun sangat yakin bahwa dia bisa membuktikan identitasnya kepadanya. Namun dia tidak menyangka pria ini akan mulai meneriakkan ancaman dan mencoba memukulinya begitu dia tiba. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Oleh karena itu dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan pagoda ilahi kuno muncul dengan sendirinya. Bagaimanapun pagoda ilahi kuno ada di dalam tubuhnya, dan hanya bisa dipanggil dalam pertempuran. Namun begitu dia memanggilnya dia tidak bisa menyimpannya, dan harus menghancurkan Bai Zongtian yang menyedihkan. Tuan, apakah kamu lupa? Guru Woyun berkomentar sambil mengedipkan mata pada Bai Zongtian. Kamulah yang memintaku untuk diam. Bai Zongtian langsung terdiam. Dia benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ekspresi marahnya kemudian digantikan oleh kecemasan. Murid tersayang dan berharga, aku tidak menyadari identitasmu sebagai Xia Ruoyun beberapa waktu yang lalu, jadi aku tidak sengaja bereaksi berlebihan. Apakah aku menyakitimu? Biar kulihat. Bai Zongtian mencoba menyentuh Guru Woyun saat dia berbicara, namun sebelum dia bahkan bisa mencapainya, dia melihat bayangan merah muncul tepat di depannya. Mata merah darah pria itu menyapu ke arahnya. Pada saat itu Bai Zongtian merasa seolah-olah dia jatuh ke neraka. Seluruh tubuhnya diselimuti aura dingin yang menakjubkan sampai dia dengan cepat menarik tangannya kembali. Dia memeluk lengannya sambil berseru. Murid yang terkasih, tolong jauhkan orang ini dariku. Dia membuatku takut. Bahkan Bai Zongtian sendiri tidak tahu mengapa, tetapi dia sangat takut pada pria ini. Terutama sorot mata pria itu. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk memiliki mata seperti itu. Xiao Ye, orang tua ini sudah lanjut usia, jadi jangan menakut-nakutinya. Bagaimana jika dia terkena serangan jantung? Itu akan mengerikan. Guru Woyun berkata sambil menepuk bahu Qianbei Ye. Ketika dia mendengar kata-katanya, Qianbei Ye segera menarik kembali pandangannya dan berbalik ke arah Guru Woyun. Dalam sekejap pupil matanya yang awalnya tampak suram melunak, dan bibir merahnya melengkung menjadi senyuman yang indah. Oh benar. Tiba-tiba Bai Zongtian sepertinya mengingat sesuatu dan menatap tajam ke arah Guru Woyun. Bukankah kamu seharusnya sudah mati? Kenapa kamu bisa di sini? Guru Woyun mengangkat bahu. Pernahkah kamu mendengar reinkarnasi? Aku sangat beruntung. Meskipun aku sudah mati, aku kebetulan bereinkarnasi ke daratan yang berbeda. Dia kemudian mulai menjelaskan semua yang telah terjadi padanya dalam 6 tahun terakhir kepada Bai Zongtian. Dia menganggap bahwa bahkan Bai Zongtian tidak akan mengharapkan Guru Woyun memiliki keberuntungan seperti itu dan diberi kesempatan untuk bereinkarnasi. Lupakan harapannya, bahkan keluarga Xia tidak akan mengharapkan semua ini sama sekali.
Keluarga Xia selalu berpikir bahwa selama Xia Ruoyun mati, mereka tidak perlu takut akan masa depan. Bai Zongtian membanting tinjunya ke tempat tidur saat urat marah menonjol dari dahinya. Matanya dipenuhi dengan tatapan berapi-api saat dia menggertakkan giginya. Jadi memang benar, insiden yang terjadi padamu bertahun-tahun yang lalu terkait dengan bajingan dari keluarga Xia. Mereka bahkan bisa membawa diri mereka sendiri untuk mencabik-cabik anak yang menggemaskan seperti Yuer hidup-hidup. Murid tersayang, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Meskipun Bai Zongtian sudah lama curiga bahwa keluarga Xia berada di balik pembunuhan Xia Ruoyun, sekarang setelah kecurigaannya dikonfirmasi, amarah yang membara di hatinya hampir membakarnya hidup-hidup. Jika dia tidak memotong bajingan itu menjadi jutaan keping, dia tidak akan cocok untuk disebut tuannya. Murid, ini semua salahmu karena tidak memberitahu siapapun tentang statusmu sebagai muridku. Bai Zongtian melirik Guru Ruoyun sambil merengek menyedihkan. Jika tidak, semua ini tidak akan pernah terjadi, dan aku akan menghancurkan keluarga Xia sejak lama. Jika kita pergi sekarang, kita tidak akan bisa mengekspos sifat asli keluarga Xia. Aku tidak akan puas sampai mereka diekspos ke dunia. Guru Ruoyun mengangkat bahu. Sebuah pohon tinggi menarik angin, inilah yang paling membuatku khawatir saat itu. Yang terpenting aku hanya ingin berkonsentrasi penuh pada kultivasi saat itu dan aku tidak ingin mengundang gangguan. Jika semua orang tahu bahwa aku adalah muridmu, aku khawatir aku tidak akan pernah memiliki kedamaian, namun aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan dibunuh oleh keluarga Xia. Tidak peduli apa, dalam hidup ini aku tidak akan menyerah pada ketakutanku. Mereka yang berjalan di bumi memiliki kesempatan untuk membalas dendam sesegera mungkin. Bai Zongtian tertawa terbahak-bahak, dia terdengar sangat senang. Logika yang luar biasa, mereka yang berjalan di bumi memiliki kesempatan untuk membalas dendam sesegera mungkin. Karena itu, murid tersayang, ayo pergi sekarang dan hancurkan bajingan keluarga Xia. Tidak peduli apa kata dunia, aku, Bai Zongtian, hanya perlu membersihkan hati nuraniku. Selama aku bisa membunuh mereka dan membalaskanmu, aku tidak memiliki keraguan tentang konsekuensinya. Bahkan jika aku harus berurusan dengan reputasi buruk selama sisa hidupku, biarkan saja semua orang percaya fitnah keluarga Xia. Guru Ruoyun tercengang. Ketika dia melihat Bai Zongtian hendak pergi, dia dengan cepat meraih lengannya. Tuan, jangan gegabah. Dengarkan apa yang akan aku katakan terlebih dahulu. Apa? Bai Zongtian memelototi Guru Ruoyun. Aku sudah bersedia menanggung reputasi buruk, jadi mengapa kamu menghalangiku? Ayo bunuh bajingan itu sekarang. Mereka memiliki keberanian untuk menyakiti muridku selama aku tidak ada. Jika aku tidak membunuh mereka, aku bukan manusia. Tuan. Guru Ruoyun menghela nafas. Aku sudah menyiapkan buktinya, jadi mengapa kamu harus terus menjadi kambing hitam? Bukti? Bai Zongtian berkedip dan menatap Guru Ruoyun dengan heran. Apa bukti yang kamu bicarakan ini? Tanpa kata lagi,
Guruoyun mengeluarkan ornamen giok dari lengan bajunya dan mengarahkan sedikit energi spiritual ke dalam ornamen giok. Tawa sombong dan egois Xiaming kemudian memenuhi udara, berdering di seluruh ruangan dari dalam ornamen batu giok. Bai Zongtian mendengar setiap kata dengan sangat jelas. Murid, jika tebakanku benar, ornamen batu giok yang kamu miliki adalah sejenis senjata ilahi yang dapat merekam apa yang dikatakan orang. Itu peringkat di antara yang terbaik dari senjata ilahi. Meskipun tidak memiliki penggunaan lain, fungsi utamanya sudah cukup untuk mendapatkan posisi itu. Bai Zongtian mencibir. Hanya saja dalam pikiran cerdas Xiaming, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu bisa memiliki senjata ilahi ini. Dia terpancing untuk bertindak olehmu, berpikir bahwa bahkan jika dia mengaku, kamu tidak akan memiliki bukti dan tidak akan mampu menghadapinya. Sekarang kita punya bukti, kita harus pergi ke rumah keluarga Xia. Jangan terburu-buru. Guruoyun mengalihkan pandangannya ke Bai Zongtian. Aku masih membutuhkan Xiao Ye untuk mengawal Yuer kembali ke sini. Tuan, ada hal lain yang aku perlu bantuanmu. Apa itu? Sang peramal Tianxing, aku harus mencari keberadaannya. Tuan, seharusnya cukup mudah bagimu untuk menemukan seseorang melalui kontak pribadimu. Aku mendengar bahwa peramal ini telah meninggalkan negara angin melayang bertahun-tahun yang lalu ke tempat asing, sehingga hanya kamu yang dapat membantuku. Baiklah. Bai Zongtian terdiam sejenak. Aku akan membantumu menemukannya sekarang. Terima kasih Tuan. Guruoyun tersenyum sebelum dia berbalik menghadap Qian Beiye. Matanya yang jernih dan dingin dipenuhi dengan kelembutan. Xiao Ye, aku akan menunggumu kembali. Qian Beiye tersenyum, jarinya dengan lembut membelai rambut Guruoyun saat dia menjawab dengan lembut. Aku akan kembali dalam waktu 3 hari. Yuner, tunggu aku di sini. Guruoyun mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya menyimpannya untuk dirinya sendiri. 3 hari, dia menantikan untuk melihat ekspresi menghibur di wajah Xiaming dalam 3 hari. Dalam ruang pertemuan rumah keluarga Xia, Xia Cuksue menggigit bibirnya saat dia menatap pria parubaya di depannya dengan ekspresi pucat di wajahnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak berguna, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika kata-kata itu bergema di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan pernah direduksi menjadi tidak berguna. Awalnya aku tidak pernah punya niat untuk menikahkanmu dengan Lu Chen, lagi pula Lu Chen tidak memiliki posisi dan bukan individu yang luar biasa. Satu-satunya hal adalah dia tahu terlalu banyak. Jadi aku tidak punya pilihan selain membiarkan dia mengikutimu kemana-mana. Sebaliknya, status dan kekuatan tertinggi Jin sangat cocok untukmu. Aku awalnya berencana untuk membiarkanmu menikah dengannya,
Tetapi sekarang setelah kamu menjadi orang yang tidak berguna, aku yakin bahwa tertinggi jin bahkan tidak akan membiarkanmu melihatnya." Namun tertinggi jin tidak pernah melirik Xia Cuksue untuk kedua kalinya. Fitur Xia Cuksue menjadi semakin pucat. Dia menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan kebenciannya yang menusuk. "Jika bukan karena Guru Oyun dan pria itu, aku tidak akan pernah berubah menjadi orang yang tidak berguna. Aku juga tidak akan kehilangan hak untuk menjadi wanita tertinggi jin selamanya." "Suer, kamu adalah tuan dari pagoda ilahi kuno. Aku telah berpikir bahwa suatu hari pagoda ilahi kuno akan kembali kepadamu sehingga posisi Lu Chen tidak layak saat itu. Hanya pria seperti tertinggi jin yang pantas bersamamu. Setelah itu, cepat atau lambat kamu akan berdiri di puncak daratan. Sayangnya aku tidak mengantisipasi hasil saat ini. Kamu sudah tidak berguna dan tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, keluarga Xia harus menyelamatkan Lu Chen sekarang dan menikahkanmu dengannya." "Apa?" Xia Cuksue melebarkan matanya yang cantik. Dia kemudian gemetar. "Ayah, kamu tahu bahwa aku hanya mencintai tertinggi jin. Aku tidak memiliki perasaan apapun pada Lu Chen sama sekali. Berdasarkan posisi Lu Chen, dia bahkan tidak cocok untukku. Aku wanita paling luar biasa di dunia dan hanya pria paling luar biasa di dunia seperti tertinggi jin yang cocok menjadi suamiku. Dia adalah tuan dari pagoda ilahi kuno. Bagaimana mungkin seorang pria tanpa posisi atau bakat seperti Lu Chen cocok untuknya? Itulah sebabnya dia memandang rendah Lu Chen sejak awal. Di masa lalu dia hanya ingin menggunakan dia tetapi tidak punya niat untuk menikahinya." "Suer, sudah seperti ini sekarang, kita harus mengurangi kerugian kita sebanyak mungkin. Lu Chen memang tidak sehebat tertinggi jin, tetapi dia jauh lebih baik daripada kebanyakan pemuda di generasinya. Satu-satunya hal adalah bahwa kamu terlalu luar biasa sehingga kamu tidak akan pernah memberinya waktu. Namun saat ini kamu tidak lagi memiliki hak untuk menjadi sombong, sehingga kamu hanya bisa menurunkan harapanmu. Kita telah kehilangan kemungkinan untuk memikat tertinggi jin. Kita juga tidak bisa kehilangan Lu Chen." Xia Ming masih mempertahankan rasionalitasnya di saat seperti ini. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang mau menikahi putrinya yang tidak berguna. Oleh karena itu dia dengan cepat memutuskan untuk menarik Lu Chen ke sisinya. Xia Cuksue membuatnya tetap tenang. Kebencian yang dia rasakan terhadap Guru Oyun telah lama masuk jauh ke dalam dirinya. Dia menurunkan pandangannya dan berkata, "Seperti yang kamu perintahkan, Ayah." "Baik, karena itu masalahnya, mari kita cepat mengatur pernikahan. Pernikahan harus dilakukan dalam waktu 3 hari. Kita harus merendahkan diri kali ini dan memohon pada Guru Oyun untuk melepaskannya. Dalam waktu 3 hari, itu sangat cepat." Xia Cuksue sedikit terkejut dan dia menatap heran pada wajah tampan Xia Ming. "Apakah kamu pikir kamu bisa terus menyeret ini?
Semakin lama kamu menunda, semakin besar kekuatanmu akan terkuras. Pada saat itu Lu Chen pasti akan melihat kebenaran dari situasi kita. Aku selalu tahu bahwa Lu Chen mengejarmu karena statusmu sebagai penguasa pagoda ilahi kuno. Jika dia mengetahui bahwa kamu telah menjadi orang yang tidak berguna, dia pasti akan berbalik dan pergi. Pria itu sangat realistis. Namun demikian, siapa yang tidak? Ibu Xia Cuksue adalah satu-satunya cinta sejatinya. Tetapi antara kekuatan dan cinta, dia akan memilih yang pertama karena dia seorang pria. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan kekasih masa kecilnya pergi dan mendekati Nona Mo sebagai gantinya. Selama tahun yang menentukan itu, dia tidak akan menyukai selir dan menyingkirkan istrinya jika bukan karena ramalan peramal. Dia bahkan telah berusaha keras untuk membunuh darah dan dagingnya sendiri. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Xia Cuksue telah menjadi tidak berguna, kebaikan yang dia miliki untuknya di dalam hatinya telah berkurang. Sebaliknya, dia sekarang ingin memeras sedikit nilai terakhir darinya. Aku mengerti. Xia Cuksue menundukkan kepalanya saat dia menjawab. Dia telah menundukkan kepalanya sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya. Jika ada yang melihatnya, mereka akan langsung melompat ketakutan. Pada saat ini wajah Xia Cuksue sekarang berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Ruang di antara alisnya dipenuhi dengan penghinaan. Baginya ini semua salah Guru Ouyun dan Qian Beiye. Mereka telah memaksanya menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Itu juga salah Xiaming. Apakah dia akan berakhir dalam kesulitan ini jika dia tidak pergi lebih dulu? Begitu dia menemukan pagoda ilahi kuno, baik itu keduanya atau Xiaming, mereka semua akan membayar untuk ini. Secara alami Xiaming tidak menyadari bahwa putrinya sendiri telah berbalik melawannya juga. Hatinya sangat berharap dia bisa membuatnya menghilang segera. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memikirkan bagaimana kita bisa membawa Lu Chen kembali. Xiaming melambaikan tangannya, memejamkan mata dan berpikir keras. Xia Cuksue mengangkat kepalanya dan menatap Xiaming, sebelum pergi tanpa sepatah kata pun. Di restoran Naga dan Phoenix, seorang pria berjubah emas sedang duduk di depan jendela di salah satu bilik pribadi. Dia diam-diam melihat ke jalan-jalan yang sibuk dan ramai. Saat itu pintu terbuka, dia mengerutkan kening dan berbalik ke arah sosok yang elegan, mengenakan jubah putih, yang baru saja memasuki ruangan. Kakak Jin. Xia Cuksue berdiri di depan tertinggi Jin dan menatap pria tampan berbaju emas itu. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat saat gelombang kesedihan melintas sekilas di matanya. Ada apa? Kerutan di dahi tertinggi Jin semakin dalam, suaranya sedingin biasanya. Jika kamu tidak memiliki informasi tentang Dokter Suci, tidak perlu datang dan mencariku.
Kakak Jin, apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa seseorang yang mengaku sebagai murid Dokter Suci telah muncul di kota kekaisaran? Xia Cuksue menatap tertinggi Jin dengan bingung. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini adalah berita besar, namun mengapa pria ini bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengarnya? Hanya ada satu orang yang bisa mengaku sebagai murid Dokter Suci. Tertinggi Jin meletakkan cangkir tehnya sebelum melanjutkan. Oleh karena itu orang itu bukanlah muridnya. Aku mencari Dokter Suci. Aku tidak tertarik pada hal lain. Dia telah mencari setiap sudut dan celah kota kekaisaran, tetapi dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Dokter Suci. Tentu saja, Dokter Suci adalah tertinggi bela diri, jadi jika dia ingin bersembunyi, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukannya. Kakak Jin. Xia Cuksue tiba-tiba berlutut ke tanah dan memohon. Kakak Jin, tolong selamatkan aku karena kakakku. Tertinggi Jin meliriknya dengan acuh tak acuh. Apa masalahnya, Kakak Jin? Xia Cuksue mengangkat kepalanya dan menghadap tertinggi Jin. Ekspresinya sangat sedih. Beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa murid Dokter Suci telah muncul di negara angin melayang. Aku pergi untuk menyelidiki karena aku ingin mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan Dokter Suci. Namun pria berambut perak di sisinya menyukaiku dan ingin menjadikanku istrinya. Pria itu kuat dan dia seharusnya berada di sekitar pangkat tertinggi bela diri, jadi untuk mencegah pria itu membuat masalah bagiku, ayahku ingin aku menikahi Lu Chen. Selama aku menikah, dia akan berhenti memikirkanku. Tetapi kakak Jin, Lu Chen selalu seperti kakak laki-laki bagiku. Aku tidak ingin menikah, baik itu dengan pria berambut perak atau Lu Chen. Tolong, kakak Jin, bantu aku melarikan diri dari tempat ini. Fitur tertinggi Jin tetap tenang sepanjang waktu dan mata emasnya tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. Dia perlahan berbalik dan melihat ke jalan di luar jendela sebelum dia dengan dingin menjawab. Jika kehidupan keluarga Xia terancam, aku akan membantu, namun aku tidak akan membantu dalam hal-hal lain. Xia Cuksue mengangkat kepalanya dengan kaget dan menatap wajah tampan pria itu dengan sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan begitu kejam. Apakah dia telah membantu keluarga Xia hanya demi Xia Ruoyun? Mengapa dia, Xia Cuksue, tidak pernah bisa lebih baik dari seorang wanita yang sudah meninggal? Kakak Jin. Xia Cuksue menggigit bibir bawahnya saat dia perlahan bangkit, matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara. Lagi pula Lu Chen adalah kekasih masa kecil kakak perempuanku. Tidak peduli apa, aku tidak akan pernah ada hubungan dengan kakak Lu. Jika kamu tidak mau membantuku kakak Jin, maka aku harus mati untuk meminta maaf kepada saudara perempuanku yang malang. Dia telah berbicara dengan penuh emosi dan ketulusan, sehingga siapapun yang mendengarnya akan merasa tersentuh. Namun tertinggi Jin tetap tidak tergerak saat dia terus menatap dunia di luar jendela.
seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. "Kakak Jin, apakah kamu benar-benar akan memperlakukanku seperti ini?" Mata Xia Cuksue dipenuhi dengan kesedihan. "Mungkinkah kamu benar-benar bersedia melihatku menikahi Lu Chen?" Tertinggi Jin akhirnya menjawab. Dia berbalik untuk menghadapi Xia Cuksue saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku sudah memberitahumu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Karena Tuan Xia telah membuat keputusan, kamu harus mencarinya. Aku tidak punya cara untuk ikut campur dalam urusan pribadi keluargamu." Xia Cuksue merasa seolah-olah sebuah jarum baru saja menembus jantungnya. Penderitaan itu lebih dari yang bisa dia tanggung. Sejak pertama kali dia melihat pria ini, dia menjadi sangat tertarik padanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, dia dengan panik mencari pagoda ilahi kuno demi mendapatkan hak untuk berdiri di sisinya dan menjadi istrinya. Namun dia sekarang mengatakan bahwa pernikahannya dengan pria lain tidak ada hubungannya dengan dia. "Kakak Jin." Xia Cuksue tertawa pahit. "Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah satu-satunya di hatiku? Lu Chen pernah menjadi kekasih kakak perempuanku dan aku tidak akan pernah mencelupkan jariku ke dalamnya. Meskipun aku pernah mengaguminya, aku telah mengubur perasaanku jauh di lubuk hati demi saudara perempuanku. Namun setelah aku bertemu kamu kakak Jin, aku mengerti bahwa perasaanku terhadap Lu Chen bukanlah cinta, tetapi keterikatan. Aku hanya mencintaimu, cuma kamu seorang. Kekaguman, akankah pria seperti Lu Chen pantas dikagumi?" Kata-kata ini hanya demi tertinggi Jin. Dia ingin tertinggi Jin mengerti bahwa setelah bertahun-tahun, keengganannya untuk menerima Lu Chen bukan karena dia tidak menyukainya, tetapi semua demi saudara perempuannya. Pria manapun harus menghargai wanita seperti dia, yang menghargai cinta dan kesetiaan di atas segalanya. Tertinggi Jin mengerutkan kening saat matanya yang dingin perlahan menyapu wajah sedih Xia Cuksue. Dia kemudian berbicara dengan nada suara acuh tak acuh. "Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi." Bagi Xia Cuksue, kata-kata ini seperti hukuman mati dan menyebabkan hatinya terbakar dengan rasa sakit. Dia dengan lembut menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya yang cantik memiliki senyum pahit. "Kakak Jin, aku mengerti. Jika kamu tidak mau melihatku, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi." Dia memandang tertinggi Jin untuk terakhir kalinya, tatapannya penuh keengganan, seolah-olah dia ingin menarik pria itu ke matanya. Pria lain manapun tidak akan sanggup menanggung sakit hati seorang wanita yang telah mencintai mereka setulus ini. Namun pria ini telah berbalik begitu dia mendengar kata-kata ini. Matanya kemudian terus melihat ke jalan-jalan yang ramai dan tidak lagi melirik Xia Cuksue untuk kedua kalinya. Xia Cuksue mengepalkan tangannya erat-erat dan berbalik untuk meninggalkan kompartemen pribadi. Tatapannya yang lebih rendah dipenuhi dengan keengganan yang luar biasa dan kebencian yang cemburu. "Xia Ruoyun, jika bukan karenamu, tertinggi Jin tidak akan pernah memperlakukanku dengan ketidakpedulian seperti itu.
Sayangnya kamu sudah mati, jadi aku tidak punya cara untuk menghilangkan rasa sakitku dengan menyiksamu. Aku hanya bisa melampiaskan amarahku pada orang yang kamu sayangi.